Halo sahabat YouTube semuanya, hari ini saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mencari bambu yang biasa digunakan untuk menyuman pulut atau memasak pulut dari bambu. Jadi bambu ini atau masakan pulut ini adalah ciri khas dari suku Dayak Tamambalo dalam beberapa ritual gitu. Jadi nanti pulut ini yang dalam bambu itu untuk menjadi suguhan atau sajian kepada yang diberikan kepada tamu ketika ada acara seperti acara mandas, acara pemolek beok dan lain sebagainya. Nah, itu akan menggunakan pulut yang dimasak dari bambu. Nah, bambunya itu tidak sembarangan bambu, tetapi bambu kalau yang biasanya disebut dengan bambu bulo unti kalau bahasa Tamambalonya. Nah, tidak sembarangan juga cara mengambilnya, jadi kita harus melihat bambu yang pas itu yang seperti apa. Nah, untuk lebih jelasnya sekarang ikuti saya dalam mencari bambu pada hari ini ya, teman-teman. Di sini banyak sekali bambu ya. Nah, nanti kita akan cari yang mana yang bisa kita gunakan untuk menyuman pulut. Oke, lanjut. Saya cari bambu dulu ya, teman-teman YouTube. Oh ya, teman-teman YouTube semua, perlu teman-teman ketahui bahwa bambu ini atau jenis bambu ini itu banyak tumbuh liar di kebun-kebun warga di kampung saya ya, teman-teman. Jadi memang kita bisa mengambil bambu ini kapan saja dan untuk apa saja, itu setiap saat seperti itu. Oke, bambu yang akan kita ambil nanti itu yang seperti ini ya, teman-teman. Ini, coba lihat ini. Nah, ini. Jadi bambu yang akan kita ambil itu yang kurang lebih seperti ini. Ini nanti kita tebang dulu bambunya. Kita lihat nanti apakah ini pas atau tidak ya. Oke, kita tebang dulu bambunya. Baik, seperti yang saya jelaskan tadi di depan bahwa jenis di bambu yang diambil ini adalah jenis bambu munti ya kalau dalam bahasa Indonesianya, yang kalau dalam masyarakat Tamambalo itu disebut dengan bulo unti. Nah, yang diambil itu adalah bambu yang masih muda ya, tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. Yang dilihat juga ruas-ruasnya, jadi ruasnya panjang luasnya diperhitungkan, kemudian besarnya juga menjadi faktor pilihan ya ketika kita mengambil bambu ini untuk digunakan sebagai bahan untuk membuat penganan pulut ini tadi. Nah, setelah tahap penebangan, kita lanjutkan prosesnya ke tahap pemotongan ruas per ruas ya, teman-teman. Jadi cara pemotongannya itu terbalik ya, teman-teman. Jadi yang dipotong itu atau yang digunakan nanti untuk memasukkan beras ke dalam bambu itu justru bagian yang tertutupi oleh pembungkus yang bermiang-miang itu. Nah, yang sampai terbalik. Nah, teman-teman, jadi
Kalau terbalik nanti bambunya tidak bisa digunakan. Jadi mubazir ya teman-teman. Mulai manda pulak ase 3 bulan tuh kudu mang bapi disampe. Oh. Di sana nu nyawain ban. Nah, lihat dong Ande, babaan. Proses selanjutnya adalah membersihkan atau merapikan bagian mulut dari bambu dan bagian ujung bawahnya ya. Jadi dirapikan supaya nanti ketika proses pemasakan itu semuanya sudah siap dan rapi. Oke, sebelum digunakan atau sebelum diisi menggunakan beras pulut, tentu saja bagian dalam bambu harus sudah dibersihkan terlebih dahulu dengan menggunakan air ya teman-teman YouTube. Jadi biar higienis seperti itu. Oh ya teman-teman YouTube, saya selalu mengingatkan kepada teman-teman semua untuk mendukung channel saya ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Oke, setelah bambunya terisi semua dengan beras pulut, jadi proses selanjutnya adalah proses pembakaran ya teman-teman, atau memasaknya dengan menggunakan api yang sedang-sedang saja ya teman-teman, jangan terlalu besar, karena nanti apinya terlalu besar maka bambunya akan hangus ya teman-teman. Proses selanjutnya setelah pembakaran tadi, setelah pulutnya matang teman-teman, jadi dilanjutkan dengan proses pengupasan bagian kulit luar. Jadi karena bambunya tadi dibakar, jadi tentu saja di bagian luarnya itu terlihat hangus ya teman-teman, jadi terlihat hitam kotor seperti itu. Nah, itu perlu dibersihkan. Caranya dengan mengupas bagian kulit luar tersebut. Nah, dalam proses pengupasan ini juga, ini kita perlu hati-hati ya teman-teman YouTube semua, karena kita hanya mengupas bagian kulit bambu yang paling luar saja. Jadi harus hati-hati karena tidak boleh juga kita mengupasnya hingga kulit yang di dalam bambu itu terbuka seperti itu. Jadi memang harus hati-hati ya ketika mengupas ini, jangan sampai terjadi kesalahan. Biasanya sambil mengupas kulit ini, ibu-ibu yang bekerja juga sambil ngerumpi ya teman-teman. Jadi ya seperti itulah ibu-ibu kalau sudah ngumpul sambil kerja, mereka sambil ngerumpi guys. Setelah proses pengupasan selesai, akhirnya sumanan pulut kita sudah siap untuk dihidangkan dan dinikmati oleh para tamu. Sahabat YouTube semua, sekian saja dulu video kita kali ini. Salam dari saya di jantung Kalimantan untuk dunia.